Perkenalkan, nama saya Olive Francisca dan rekan saya Brian Lee. Kami perwakilan dari kelompok 2 kelas 10 AKL 1. Nah, saat ini kami sudah berada di depan kantor PT BPR Cahaya Wiraputra yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto nomor 71, Kecamatan Sungai Raya. BPR Cahaya Wiraputra atau biasanya dikenal dengan Bank Cahaya ini didirikan pada tahun 1990. Lebih tepatnya pada tanggal 8 Januari 1990. Nah, nantinya kita akan bertemu dengan seseorang yang bekerja di perusahaan ini. Sebelum itu, kita intip dulu ya apa saja sih yang ada di kantor ini. Baik, duduk di sebelah saya ada Bapak Suprianto yang menjabat sebagai Direktur di PT BPR Cahaya Wiraputra ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini merupakan sebuah kehormatan untuk dapat bertemu langsung dengan Bapak untuk kami mewawancarai. Sebelum itu, saya mewakili tim saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kalau begitu, izinkan saya memulai pertanyaan seputar profesi Bapak. Pertama-tama, sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan ini? Oke. Saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Suprianto. Saya bekerja di BPR Cahaya Wiraputra ini sudah kurang lebih 22 tahunan. Berawal dari karyawan biasa. Baik, lalu mengapa Bapak tertarik di bidang perbankan? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, nggak ada istilahnya itu cita-cita kerja di perbankan ya. Tapi yang namanya kita perjalanan waktu, itu kadang kita nggak tahu apakah kita nih nanti fokusnya kemana gitu kan. Walaupun kita kalau dari kecil itu memang punya cita-cita ya, pasti kita punya cita-cita. Tapi ya Tuhan sudah merancangkan kita kerja di sini, ya kita lakukan apa yang kita tekuni. Jadi kita fokusnya sekarang di perbankan, kerja di perbankan, ya kita fokusnya di bank gitu kan. Artinya pelayanan dan jasa. Baik. Lalu menurut Bapak, tugas seorang direktur itu apa saja? Wah, kalau tugas nih memang agak komplit ya. Banyak ya. Pokoknya tugas utama itu pastinya kita harus bisa mentata usahakan ataupun kita mengkoordinasikan setiap operasional yang akan kita mulai setiap hari. Nah, terus kita juga harus mempersiapkan mungkin likuiditas kita, yaitu penyediaan uang, yaitu kita memenuhi setiap kewajiban kita kepada masyarakat atau penabung atau nasabah kita yang menyimpan uang di sini. Terus kita juga memberikan arahan-arahan kepada setiap karyawan supaya mereka apa yang mereka persiapkan hari ini, apa yang mau dilakukan, semua bisa terkoordinir. Dan itu juga untuk supaya semua berjalan dengan lancar, ya. Terus untuk strategi untuk yang setiap bulan atau setiap tahun itu akan ditetapkan biasanya melalui kebijakan-kebijakan. Contohnya ada di rencana bisnis biasanya. Lalu apa saja yang harus dilakukan seseorang untuk dapat bekerja di perusahaan bank atau khususnya di jabatan Bapak sekarang ini? Coba boleh ulangi lagi? Baik, Pak. Apa saja yang harus dilakukan seseorang untuk dapat bekerja di perusahaan bank atau khususnya di jabatan Bapak saat ini? Oke.
Jadi yang perlu kita persiapkan itu kita harus lakukan setiap tugas dan kewajiban kita ya. Intinya di situ keduanya itu kita mesti punya sikap kejujuran ya. Terus yang ketiga itu kita harus ulet. Kita ulet dan bertekun. Terus keempat kita mesti belajar dari teman-teman kita yang ada satu kantor di sini. Terus yang kelima itu kita harus bisa senantiasa menghargai setiap pendapat ataupun gagasan dari teman-teman kita, karena kita nih berdiri bukan hanya sendiri, kita nih artinya kita kayak di dalam satu kapal, jadi kita nggak bisa hanya bisa mengandalkan kita sendiri, ataupun setiap keputusan kita ambil kita harus bisa mendiskusikan atau mempertimbangkan hal-hal yang kita himpun semua ide-ide sehingga kita bisa lakukan yang terbaik. Baik Pak. Lalu berikutnya, adakah kesulitan yang Bapak alami selama menjadi direktur? Nah, kalau kesulitan pasti ada ya. Kita kalau untuk pekerjaan nih setiap harinya itu pasti ada yang namanya kadang kesulitan. Nah, contohnya mungkin dalam hal operasional, contohnya di sistem komputer, mungkin juga kadang bisa error. Nah, error itu kan biasanya juga mungkin faktornya dari eksternal ataupun internal. Internal mungkin dari karyawan sendiri ya. Terus kalau eksternal mungkin hal-hal yang tidak kita duga. Nah, kita juga bisa mengalami kesulitan mungkin pada saat adanya pelayanan, terus adanya pengaduan dari nasabah kita. Nah, itu kadang kita juga penyelesaiannya tidak hanya istilahnya itu selesainya satu hari. Kadang bisa berlarut-larut, kadang juga bisa sampai ke departemen pengawasan yaitu di OJK. Nah, itu yang bisa kita kadang ya kita mempertimbangkan lah segala sesuatunya tuh. Kalau misalnya mengalami kesulitan ya kita diskusi lah. Intinya kita tidak mengambil keputusan itu sendiri aja. Baik. Lalu soal berikutnya, mengapa Bapak menerima jabatan sebagai seorang direktur? Oh ya. Kalau untuk menerima jabatan ini sebenarnya tergantung ke pribadi ya. Yang namanya kita bekerja itu ya kita kan butuh kadang kesuksesan ya. Jadi untuk menerima jabatan ini memang pertama kali itu saya sempat menolak, karena saya pikir kita mulai dari karyawan biasa, terus kita naik tiba-tiba gitu kan. Walaupun kita tahu untuk menjadi atau menjabat sebagai seorang direktur itu pasti punya satu yang namanya kemampuan. Nah, saya bisa menjabat ke situ, saya pernah nanya ke atasan yang sebelumnya atau mereferensikan saya nanya, sebenarnya Bapak menilai kondisi saya atau kemampuan saya itu dari mana? Pertama dibilang kamu itu jujur, terus kamu bisa dipercaya, terus ketiganya tuh harus patuh. Nah itu, jadi saya menerima jabatan ini mungkin juga satu kesempatan buat saya untuk bisa bergerak atau bertumbuh atau berkembang lebih baik ke depan. Baik. Soal berikutnya, selama Bapak menempuh karir, adakah hal yang Bapak rasa belum pernah tercapaikan? Kalau untuk karir ya, kalau sampai saat ini ya untuk target tertentu sih nggak ada ya. Yang paling saya hanya menjalani ya namanya hal-hal yang mau saya capai kayaknya sih sudah semua lah. Itu aja. Lalu, menurut Bapak, sikap seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang direktur? Kalau sikap ya itu harus benar-benar bisa menjadi panutan ya. Kalau kita sebagai pimpinan tidak bisa memberikan panutan atau contoh, itu kan otomatis mempunyai istilahnya itu dampak ya. Dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatifnya kalau kita lakukan sesuatu yang tidak benar, otomatis karyawan juga tidak akan lagi menghargai kita. Ya, kalau dampak positif kalau kita bersikap bagus atau kita menghargai mereka, mereka juga pasti akan menghargai kita. Ya, sikap yang baik lah harus kita tampilkan dan juga harus disiplin. Baik Pak. Dan untuk pertanyaan terakhir, kira-kira nih ada pesan nggak Pak untuk teman-teman saat ini menempuh pendidikan di jurusan akuntansi? Kalau untuk jurusan akuntansi ya, kebetulan juga saya dulu jurusannya di akuntansi ya.
Saya jujur kalau dulu di sekolah nggak terlalu belajarnya kayak biasa-biasa aja sih. Terus kalau untuk kita udah terjun ke lapangan atau pekerjaan, itu kadang kita pikir apa yang kita sekolah di itu kayaknya nggak sesuai dengan pekerjaan kita di kantor, artinya tidak sesuai realnya. Nah, tapi setelah kita semakin hari kita jalanin, kita bisa istilahnya tuh melihat bahwa ternyata dulu kita di sekolah jurusan akuntansi itu ternyata juga bermanfaat pada saat kita udah tahu kondisi laporan keuangan, contohnya di perusahaan ya, kayak di perbankan kayak gini kan lebih banyak berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan memang berhubungan dengan akuntansi. Nah, jadi saya hanya bisa kasih saran, kita kalau udah belajar, karena kita siswa pelajar itu kan tugasnya belajar. Nah, jadi harus kita benar-benar atau sungguh-sungguh lah kita tekuni apa yang diajarkan oleh guru, dan kita juga kalau bisa kita harus punya sikap itu harus ramah. Terus keduanya kita jujur. Terus kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Baik, demikian pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Bapak karena sudah mau menjawab semua pertanyaan dari kami. Sampai di sini dulu sesi wawancara kami. Saya Brian Lee pamit undur diri. Terima kasih.